Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to resensi buku. Kerusuhan rasial yang terjadi di Amerika Serikat yang merupakan protes atas kematian George Floyd, seorang warga Amerika kulit hitam oleh polisi kulit putih, merupakan tuntutan atas martabat atau penghargaan akan identitas setiap individu. Begitu pula gerakan Me Too yang merupakan perlawanan kaum feminisme atas pelecehan seksual yang terjadi pada tempat kerja dan lingkungan yang begitu patriarki. Sisi lain, gelombang besar imigran dari Timur Tengah akibat serangan Islamisme seperti ISIS menuai berbagai penolakan, baik oleh masyarakat Uni Eropa maupun ultranasionalismenya Donald Trump. Semuanya itu menurut Francis Fukuyama merupakan ekspresi dari politik kebencian dikarenakan tidak dihargainya martabat setiap individu. Fukuyama kemudian mengembangkan tesisnya itu dalam buku mutakhir beliau yang bertajuk Identitas, Tuntutan atas Martabat dan Politik Kebencian. Terbit pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 2018, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 2020 oleh penerbit Bentang. Buku setebal 211 halaman ini tersusun atas 14 bab. Mari kita mengurai permasalahan identitas tersebut berdasarkan apa yang saya sebut dalam buku Masa Depan Pancasila sebagai friksi identitas. Kita dapat memulainya dari suku. Identitas suku dapat menjadi dasar bagi politik kebencian jika identitas tersebut tidak dihargai martabatnya. Kita melihat bagaimana suku Uighur di Cina, Rohingya di Myanmar, hingga suku Kurdi dan Houthi di Timur Tengah. Kekerasan atas nama perbedaan suku telah jamak kita temui, bukan saja di Indonesia, melainkan pula di santero dunia. Kedua, agama. Islamisme yang radikal berdiri sebagai respon atas Islamofobia di satu sisi dan ketidakmampuan bersaing dengan modernitas di sisi yang lain. Apa yang dilakukan ISIS di Irak dan Suriah, Ikhwanul Muslimin di Mesir, AKP di Turki, Taliban di Afghanistan, Boko Haram di Afrika, hingga Al-Nadla di Tunisia merupakan Islamisme. Lebih lanjut, Bassam Tibi menyebut gerakan tersebut sebagai gerakan politisasi agama. Sayangnya, gerakan ekstremis seperti itu bukan hanya menodai agama Islam yang luhur, melainkan pula fundamentalisme Buddha di Myanmar, fundamentalisme Hindu di India, dan fundamentalisme Katolik dan Protestan di Amerika Latin dan Barat tidak luput dari gerakan politisasi agama tersebut. Ketiga, ras. Seperti yang dijelaskan di awal, kekerasan rasial yang terjadi di negeri yang mengklaim dirinya negeri yang menghargai HAM dan kesetaraan disebabkan karena adanya perasaan superior dibandingkan ras lainnya. Supremasi kulit putih di Amerika yang didukung Trump berimbas pada pergolakan massa di wilayah Amerika. Hal ini menjadi lebih pelik lagi di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Kekerasan rasial membuat kita mundur ke zaman perbudakan, alih-alih menyambut era kemajuan seperti yang sering dibanggakan oleh Steven Pinker. Keempat, antar golongan. Mari kita bagi lagi golongan ke dalam pekerjaan, gender, kelas ekonomi, usia, hingga pendidikan. Pekerjaan dapat menjadi penutup kobaran politik kebencian jika otomatisasi pekerjaan yang dilancarkan korporasi besar tidak disertai dengan bimbingan kepada tenaga buruh fisik untuk pengalihan ke tenaga kerjaan mereka. PHK massal yang disertai pesangon atau bahkan BLT hanyalah solusi tentatif yang akan menjadi bom waktu ketika uang tersebut habis untuk memenuhi kebutuhan 1 atau 3 bulan mantan pekerja produktif tersebut. 5. Gender. Selain gerakan Me Too, diskriminasi dan pelecehan seksual telah banyak kita dapati bukan saja di Amerika yang katanya egaliter tersebut. Terlebih lagi di negara-negara yang memanfaatkan tafsir agama untuk menutupi kedok patriarki mereka. Baru pada abad 20 Amerika memberikan hak memilih kepada perempuan, dan baru pada abad 21 Arab Saudi memberikan hak menyetir mobil kepada perempuan. Pelecehan seksual atau sexual harassment menjadi katalisator yang mempercepat ledakan kemarahan kaum perempuan atas penindasan yang mereka alami berabad-abad lamanya. Keenam, usia. Banyaknya kaum lansia di Jepang dan membesarnya kaum muda pengangguran di negara berkembang juga menjadi persoalan identitas yang jika disepelekan dapat menjadi musibah demografi di kemudian hari. Ketujuh, kelas ekonomi. Kelas menengah merupakan kelas yang paling menderita dalam menanggung perekonomian nasional. Jika kelas kaya diberikan keringanan pajak karena investasi mereka dan kelas miskin diberikan pendapatan dasar yaitu BLT dari pemerintah, maka kelas menengah harus berjuang menuju kelas kaya sembari menghindari terjerembab ke kelas miskin dengan bekerja seharian seumur hidupnya dengan menabung, membayar cicilan, dan taat membayar pajak. Cepat atau lambat, kelas menengah akan sadar dan akan melakukan protes atas identitas ekonomi mereka yang selama ini terkesan diberatkan. Kedelapan, pendidikan. Kesenjangan biaya, kualitas, dan infrastruktur pendidikan antara swasta dan negeri, antara kota dan desa, pada gilirannya akan menyebabkan kesenjangan-kesenjangan lainnya yang justru berekskalasi pada politik kebencian yang lebih besar. Sudah saatnya kita menghargai martabat setiap identitas, baik itu identitas individu maupun identitas nasional. Lebih lanjut, Fukuyama kemudian memaparkan
memaparkan 6 fungsi dari identitas nasional, yaitu keamanan fisik, pemerintahan yang baik, pembangunan ekonomi, tingkat kepercayaan yang luas, mempertahankan jaring pengaman sosial yang kuat, dan memungkinkan demokrasi liberal itu sendiri. Hemat Resentor, 6 fungsi dari identitas nasional yang ditawarkan oleh Fukuyama sudah dijelaskan oleh Soekarno dan pendiri bangsa lainnya, baik dalam sidang BPUPKI yang menghasilkan Pancasila maupun sidang PPK yang menghasilkan Konstitusi Undang-Undang 1945. Keamanan fisik misalnya telah termaktub pada tujuan bernegara alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pemerintahan yang baik merupakan sasaran dari tujuan bernegara yang juga sudah dituliskan pada alinea keempat. Pembangunan ekonomi adalah aspek tujuan bernegara yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum. Tingkat kepercayaan yang luas dapat terjadi dari pengamalan sila pertama, kedua, dan ketiga. Mempertahankan jaring pengaman sosial yang kuat adalah buah dari penerapan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan demokrasi liberal atau membebaskan adalah versi ringan dari demokrasi Pancasila yang lebih paripurna. Oke, adapun perspektif Resentor, buku Fukuyama ini hadir di saat krisis identitas melanda seluruh dunia global. Bahkan tesis Fukuyama tentang kemenangan liberalisme yang merupakan akhir dari sejarah dunia harus kita pertimbangkan kembali, sebagaimana gagasan Yuval Noah Harari dalam buku 21 Lessons. Paket liberalisme yang menawarkan demokrasi, hak asasi manusia, kapitalisme ternyata irrelevan dengan tantangan dunia saat ini, bahkan tidak kompatibel di negara asalnya sendiri, yakni Barat. Sehingga pesan Fukuyama yang lebih mutakhir berkenaan identitas terasa lebih tepat waktu, bahwa jika martabat identitas individu dan nasional tidak dihargai, maka politik kebencian menjadi buah simalakamanya. Ada pertanyaan?